Spesi ini adalah anak sulung, kakak paling tua di serikat, yang harusnya bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya dan selamat ulang tahun kepada SPSI yang ke-51 dan juga selamat memperingati Hari Pekerja Indonesia yang ke-33. Dan ini mungkin saya udah kesekian kali diundang di acara ulang tahun SPSI, tapi mungkin baru kali ini nuansanya berbeda gitu, karena dari awal sampai akhir ini saya banyak dapat terima kasih penghargaan, karena banyak terima kasih pastinya karena salah satunya memang tahun ini pemerintah Kabupaten Bekasi menginisiasi gitu ya untuk menggaungkan peringatan Hari Pekerja Indonesia di level Kabupaten Bekasi, dan mudah-mudahan itu menjadi role model semua daerah, paling tidak di seputaran kiri kanan Kabupaten Bekasi ada Kota Bekasi dan ada Kerawang, bisa mencontoh untuk kemudian semuanya juga bisa memperingati Hari Pekerja Indonesia yang memang itu bertepatan dengan hari ulang tahun SPSI di tanggal 20 Februari. Idealnya memang PKB itu sebuah kondisi yang ideal. Nah, PKB bisa ada kalau ada serikat pekerja di perusahaan. Ini PR kita semua bahwa sebenarnya ada tidak ada serikat pekerja, kita semua punya kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Tapi wabil khusus pastinya yang tergabung di SPSI kita semua juga punya tanggung jawab. Nah, nanti saya kasih PR buat Pak Abdullah dan teman-teman jajaran di SPSI. Jadi sambutan saya tadi bahwa SPSI ini adalah anak sulung, kakak paling tua di serikat, yang harusnya bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya, dan contoh itu dalam arti yang positif. Dan sampai hari ini pun saya selalu mengapresiasi bahwa SPSI menerapkan pola bagaimana penyelesaian permasalahan, khususnya apabila ada masalah di perusahaan, itu mengedepankan musyawarah mufakat di atas meja. Bahasa Pak Abdullah, sehari nggak selesai, 2 hari nggak selesai, 3 hari tiga hari nggak selesai, mau seminggu, mau 2 minggu, mau sebulan, yang penting bisa selesai di atas meja. Dan itu memang yang menjadi sebuah kondisi yang ideal, bahwa penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan itu idealnya ada diselesaikan secara bipartit antara pengusaha dan pekerjanya. Karena kalau sudah menghadirkan kita, kadang-kadang bisa jadi menjadi bias, bisa jadi menjadi bertambah dan lain-lain. Jadi tolong semuanya kita semua bertanggung jawab, bisa mengedepankan penyelesaian apabila ada permasalahan atau perselisihan di perusahaan, mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme bipartit. Mungkin sebagai langkah awal, Harpekindo yang kita rayakan kemarin itu juga kita rangkaikan dengan beberapa kegiatan. Ada seminarnya, ada workshopnya, bahkan ada yang kaitan dengan K3, dan terakhir di hari Selasa lalu ya, itu kita juga memang membuat kegiatan diseminasi hubungan industrial Pancasila khusus bagi teman-teman serikat pekerja yang tergabung di SPSI. Nah, itu supaya bisa menjadi sebuah rangkaian. Kalau bicara kesejahteraan, pastinya segala upaya yang kita lakukan, bahkan kita kemarin pengen membuat sebuah pencanangan gitu ya, nanti memang berkaitan juga dengan bagaimana Harpekindo, bahwa tahun 2024 adalah tahun produktivitas. Nah, produksi dan produktivitas. Kalau produktivitas kita pekerja, khususnya pengusaha, produktivitas perusahaan dan pekerja meningkat, itu akan paralel dengan kenaikan kesejahteraan. Rumusnya seperti itu pasti. Jadi artinya jangan bilang kalau kita bicara produktivitas itu dampaknya pada kesejahteraan. Jadi kita yakin itu bahwa kalau perusahaan produktivitasnya membaik, karena didukung oleh produktivitas pekerja yang membaik, itu pasti kesejahteraan pekerja juga insya Allah akan meningkat. Malah jumlahnya lebih ya, nggak hanya 150.000. Jadi tahun 2020, kita di 2022 kita masih 10,97. Pak PJ datang, kemudian Pak PJ membentuk tim koordinasi percepatan pengurangan pengangguran. Memang teman-teman serikat juga kita libatkan, tapi wabil khusus memang keterlibatan penuhnya adalah pada Apindo.
Kenapa? Karena memang bicara pengurangan pengangguran itu pasti keterbukaan kesempatan kerja, keterbukaan penambahan pekerja yang bisa masuk di pekerja. Makanya Apindo yang kemudian kemarin kita dorong dan alhamdulillah sebenarnya 2023 angka pengangguran kita sudah turun jadi 8,8. Jadi turun 2 digit itu setara dengan 150.000. Nah, jadi angkanya sebenarnya lebih besar dari itu. Nah, masalahnya apa? Karena sebenarnya data pengangguran itu dibuat oleh di launching oleh BPS ya. Nah, BPS pada saat mendata pengangguran itu tidak nanya NIK, tidak nanya KTP. Jadi bahasanya pengangguran di suatu daerah itu kategorinya adalah orang yang tidak bekerja dan atau mencari pekerjaan dan tapi belum dapat pekerjaan itu masuk dalam data pengangguran yang dia berada di Kabupaten Bekasi misalnya. Jadi artinya dari misalnya sekarang 8,8 pun persentase masyarakat asli Bekasi bisa jadi mungkin kalau lihat data di Jawa Barat sebenarnya kita hanya sekitar yang masyarakat yang lokal yang belum masuk terserap di dunia kerja itu nggak sampai 5%. Jadi artinya 3,8-nya itu masyarakat di luar Kabupaten Bekasi yang dia sedang berada di Kabupaten Bekasi dalam rangka dari mencari pekerjaan. Nah, daerah yang padat industri itu pasti angka penganggurannya tinggi. Jadi jangan bilang bahasanya tikus mati di lumbung padi. Jangan bilang karena kalau bahasa BPS daerah industri itu pasti pengangguran tinggi karena ada gula, ada semut. Jadi begitu daerah padat industri, kemudian upah tinggi, semua orang dari seluruh Indonesia atau mungkin wabil khusus orang di daerah Jawa, daripada mungkin di Jawa misalnya ada di Jawa itu upahnya nggak nyampe 2 gitu ya. Mendingan ke Bekasi 5,2. Nah, 5,2 di sana cuma 2. Taruhlah di sini harus ngekos mungkin hanya 600. Jadi secara hitungan teman-teman pencari kerja masih lebih untung kalau dia kemudian mencari pekerjaan di Kabupaten Bekasi. Itu yang menyebabkan Kabupaten Bekasi penganggurannya masih cukup tinggi karena kita ada gula, ada semut dan di sisi lain upah kita juga tinggi. Ya tertinggi nomor 3. Nanti kalau tertinggi saya protes Pak Lula, kita nomor 3. Pertama, kedua masih kalau tahun ini pertama di Kota Bekasi, kedua Kerawang. Kita nomor 3. Kita selalu medali perunggu. Jadi mungkin saya nggak pernah cerita. Memang ini diduduki tanda kutip ya dari 2012. Kemudian dalam perjalanan awal dulu itu titik kumpul. Nah, jembatan itu jadi belum dipakai, kemudian menjadi titik kumpul teman-teman yang mungkin mau melakukan aksi. Nah, dalam perjalanannya, karena titik kumpul ini juga dianggap tidak mengganggu, karena memang itu bukan lalu lintas, akhirnya menjadi sebuah base camp. Nah, tapi kemudian kami sudah ditegur, bahkan saya pun pernah ikut diundang langsung oleh Kementerian Perhubungan, Pak Menteri langsung yang memimpin. Di tahun lalu, alhamdulillah kita sudah bisa merelokasi. Memang penamaannya kita bukan merelokasi atau bukan memindahkan atau bahkan mengusir, tapi kita memang istilahnya lebih memanusiakan teman-teman serikat karena itu selain itu adalah fasilitas publik yang harus segera bisa digunakan. Nah, sebenarnya tahun lalu sudah mulai dibangun. Hanya kemarin itu yang bangun bukan dari kami, yang bangun harus dari provinsi. Jadi jembatan itu provinsi, bawahnya Kementerian PUPR. Jadi kita tidak ada peran sama sekali. Nah, tahun lalu nih jembatan sudah dibangun oleh provinsi. Hanya mungkin nyambungnya dengan jalan dengan bahu ujung itu agak nggak pas. Jadi posisi ujungnya masih agak turun sedikit. Kemarin sudah dilaporkan dan pas kebetulan berbarengan dengan kami melaporkan Harpekindo kemarin, dinas Bina Marga melaporkan bahwa itu masih ada turunan dikit dan nanti tahun ini mudah-mudahan sudah akan dianggarkan oleh kami di Kabupaten Bekasi untuk disamakan, tapi pada posisi itu sebenarnya motor bisa lewat. Jadi dalam waktu dekat Pak Bupati akan segera meresmikan jembatan penghubung MM Egypt.
Berapanya berapa tadi ditanya Kon? Itu untuk seluruh federasi atau Jadi mungkin di MOU bahwa memang kita juga menginginkan tempat pengganti itu bukan relokasi, tempat pengganti omah buruh itu harus bisa dipergunakan semua elemen buruh, tidak hanya salah satu elemen buruh. Jadi kami tidak mengatakan bahwa lokasi pengganti itu adalah untuk serikat A atau serikat B itu ya, tapi harus bisa dimanfaatkan oleh semua elemen buruh di Kabupaten Bekasi. Yang pertama dan utama sudah bantu saya beserta seluruh jajaran pengurus DPC Konfederasi SPSI didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun SPSI yang ke-51 dan Harpekindo yang ke-33. Sangat luar biasa untuk hari ulang tahun SPSI yang ke-51 dan Harpekindo ke-33. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam peringatannya. Diawali dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan panitia penyelenggara dengan berbagai ide dan gagasannya dalam rangka memberikan pencerahan kepada pekerja melalui seminar, lokakarya, workshop, dan bahkan ada semacam seminar Hubungan Industrial Pancasila. Ini suatu hal yang luar biasa. Sekali lagi untuk atas nama keluarga besar SPSI yang tersebar dari Pondok Ungu sampai ke ujung Kerawang yang anggotanya tidak kurang dari 140.000 tenaga kerja menyampaikan ucapan selamat dan Dirgahayu SPSI yang ke-51 dan Harpekindo yang ke-33. Ini saya pikir merupakan satu contoh baik ya, best practice. Kita tahu bahwa Kabupaten Bekasi adalah kota industri terbesar di Republik ini dan serikat kerja serikat buruh juga terbesar di Republik ini. Contoh-contoh baik yang ada di Kabupaten Bekasi sudah tentu ada kewajiban untuk menularkan tradisi dan budaya baik kabupaten kota lain. Tadi dalam momentum ini juga kita sudah himbau kepada Kota Bekasi untuk melakukan hal yang sama tahun yang akan datang. Harapannya nanti sudah bantu kami atas nama pimpinan pusat juga akan membuat surat edaran kepada seluruh kabupaten kota akan melakukan hal yang sama, contoh baik ini. Karena apa? Karena peringatan Hari Pekerja adalah sebagai bentuk pemerintah memberikan satu pengakuan dan penghargaan terhadap karya, kinerja, dan sekaligus kontribusi pekerja terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di latar belakangi bahwa pekerja adalah sokok guru pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan surat keputusan Presiden menghargai kepada pekerja dengan menerbitkan Kepres nomor 9 tahun 91 yaitu tentang Hari Pekerja Indonesia. Oleh sebab itu dengan adanya Kepres itu ada kewajiban moral bagi kita, kewajiban normatif bagi kita untuk melakukan peringatan bersama. Dan yang memperingati bukan hanya serikat pekerja. Hari Pekerja adalah hari bersama pelaku hubungan industrial. Harinya siapa? Harinya pemerintah, harinya Apindo untuk bersama-sama memperingati Hari Pekerja itu. Oleh sebab itu sekali lagi kita akan coba budayakan ini ke budaya baik ini kepada di kabupaten kota lain, termasuk dapatnya paling dekat Kerawang, paling dekat Kota Bekasi. Dan insya Allah untuk Provinsi Jawa Barat kita akan coba dorong juga melakukan hal yang sama untuk tahun-tahun yang akan datang. Bersamaan itu juga Kabupaten Bekasi juga memberikan pilot project bagus. Kita tahu bahwa pasca reformasi kita tidak memiliki kode etik dalam membangun hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kita gamang, hubungan industrialnya hubungan industrial ala apa? Apakah hubungan industrial ala komunis, apa hubungan industrial ala liberalis, atau apa hubungan industrial ala kapitalis gitu loh. Kita nggak jelas pasca reformasi. Atas dasar diskusi menyeluruh dari tripartit disepakati bersama yuk Bekasi juga membuat semacam pilot project untuk melakukan reaktualisasi hubungan industrial Pancasila tadi. Nah harapannya dengan reaktualisasi kembali hubungan industrial Pancasila berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka membangun hubungan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, insya Allah goal akhirnya adalah hubungan industrialnya betul-betul harmonis, betul-betul dinamis, tapi adil gitu. Dengan demikian maka suasana hubungan industrial lebih damai, lebih kekeluargaan, mentradisikan musyawarah kekeluargaan. Manakala ada masalah tidak heboh, tidak kusut, tidak destruktif, tapi dilaksanakan di atas meja. Tadi Bu Kadis menyatakan bahwa sebaiknya semua masalah diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan. Musyawarah nggak selesai sehari ya 2 hari nggak selesai 40 hari 40 malam silakan musyawarah terus. Dengan harapan betul-betul win-win. Target akhir adalah terciptanya ketenangan kerja
dan ketahanan usaha. Pekerja lebih tenang, lebih damai, lebih sejahtera, pengusaha juga lebih tenang berusaha untuk mengembangkan usahanya. Jadi pengusaha boleh tumbuh berkembang lebih baik, tapi pekerja juga tumbuh kembang lebih sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan bagi pekerja maupun perusahaan. Saya kira itu ya. Makasih banyak. Sekali lagi Dirgahayu SPSI yang ke-51 dan Dirgahayu Hari Pekerja Indonesia. Selamat kepada Dinas Tenaga Kerja, selamat kepada Apindo, dan selamat kepada keluarga besar SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Matur nuwun, teman-teman sudah menyaksikan secara bersama-sama dampingi. Nuwun.